Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cepat cair ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Bentar, Ucil mau ikutan. Semoga sehat selalu. Jadi di video kali ini aku mau sharing kalau aku barusan dapat bantuan dari pemerintah. Ini kayak bansos gitu ya. Jadi tipikal bantuan di Jepang, kalau kita dapat bantuan itu kita dikirim surat kayak gini, dan nanti di dalamnya itu kita ada amplop lagi buat kirim balik. Jadi ada formulirnya gitu, formulir kayak gini kan. Nah, formulir terus kita suruh isi gitu, suruh isi buat klaim bantuannya. Dan di sini kali ini kita dapat bantuan berapa? 3 mang ya, 3 mang atau sekitar 3 jutaan. Jadi kata suamiku itu bantuan itu buat bantuan apa, kenaikan harga-harga pokok ya. Tapi nggak semua orang yang di Jepang bakal dapet, tergantung tergantung wilayahnya, tergantung di mana dia tinggal kan. Terus juga nggak semua orang yang tinggal di sini juga dapat. Itu kayak kalau kata suamiku karena kita baru pindah alamat dan mungkin di pajak daerah di sini kan kita belum belum ada rekodnya, makanya kita dikasih bantuan. Jadi bantuan itu khusus yang belum bayar pajak ya? Apa nggak ada pajak gitu? Yang bulan 1 belum terdaftar kecamatan. Apanya? Bulan 1 belum terdaftar kecamatan. Oh, yang dari bulan 1 itu belum terdaftar untuk pembayaran pajaknya, makanya kita dapat bantuan gitu ya. Oke, bantuannya itu 3 juta. Jadi sekarang kita mau isi. Biasanya yang diisi itu kayak nama, alamat ya, ada alamat, nama, alamat, terus apa lagi, nomor rekening, pasti ya nomor rekening, terus nama anggotanya, nama anggota keluarga juga ditulis. Nah, nanti dituliskan nomor rekening, jadi otomatis nanti bantuannya itu bakal masuk ke rekening kita. Jadi kita nggak klaim apapun gitu, cuma ngisi kayak gitu, kirim ke kotak pos manapun, dan kita tunggu aja. Jadi uangnya cair itu biasanya sekitar setelah 2 mingguan kita kirim balik suratnya buat klaim itu. Oke, sekarang aku mau isi formulirnya dulu, dan ada syarat tambahannya, kayaknya harus fotokopi KTP juga ya. Di Jepang Mas, apalagi? Buku fotokopi rekening. Udah. Oh, jadi tambahannya ada fotokopi KTP Jepang, terus buku rekening mau kita terima bantuannya gitu. Jadi di Jepang itu kita masih harus foto-fotokopi kayak gitu, guys. Gak ada yang kayak kalau di Indonesia ya, pengalamanku ya, kalau kita dapat bantuan kita coba isi-isi dari website gitu kan. Nah, kalau menurutku kan kalau kita isi-isi melalui website itu ya, itu tuh sebenarnya tuh rawan banget, data kita bakal dicuri atau kebocoran data kita itu sangat rawan ya. Jadi kalau di Jepang itu privacy itu kan benar-benar dijaga. Jadi kita itu nggak ada nulis-nulis kayak nulis data diri kita melalui website, kecuali kita langsung ke websitenya di kecamatan ya, di Shakuso ya, itu baru kita nulis. Jadi nggak ada pihak lain atau orang kita sendiri ngisi website tentang data diri kita, itu di Jepang nggak ada. Makanya di sini tetap masih pakai fotokopi kayak gitu. Oke, kita mau tulis dulu formulirnya, terus kita juga mau sekalian fotokopi KTP sama buku tabungannya sekalian. Ini mumpung masih siang, jadi kita sekalian nanti mau jalan-jalan dulu. Oke, sekarang mau isi dulu. Jadi ini dia formulir yang harus kita isi. Ini ada depan sama belakang kayak gini. Nah, ini semua harus diisi. Oi, anak kecil ikut-ikutan. Oke, kita isi dulu. Nah, ini ada surat keterangannya kalau kita dapat nih bantuan 3 mang atau sekitar 3 jutaannya. Dan program ini tuh berakhir sampai nih bulan 5 tahun 2025 ini. Dan setiap ada surat bantuan kayak gitu, pasti kita di sini juga dikasih info cara isinya seperti ini. Jadi memang sih akhir-akhir ini memang Jepang itu ekonominya itu semakin hari kayak semakin melemah gitu. Jadi barang-barang itu pada naik, apalagi kayak beras gitu. Nah, sejak aku tinggal di Jepang dari tahun 2022 ya, harga beras tuh melambung tinggi di Jepang. Yang awalnya itu kita beli 10 kilo itu paling sekitar 300.000 rupiahan ya. Sekarang itu mencapai 700.000 rupiah. Itu mahal banget. Bahkan ada yang
di beberapa daerah aku lihat di TikTok gitu kan, itu sampai ada yang 10 kilo itu 1 jutaan. Benar-benar mahal. Tapi ya baiknya pemerintah Jepang ya setiap kayak kenaikan kayak gini tuh pemerintah Jepang kasih bantuan ke warganya dan untuk meringankan beban kita gitu. Ya walaupun kita orang asing tapi kita tetap dapat bantuan. Jadi nggak ada pandang bulu lah, mau kita orang asing atau orang Jepang kita tetap dapat bantuan. Bahkan untuk orang-orang yang visa kayak visa pelatihan kerja atau magang di Jepang itu ada yang dapat bantuan pemerintah gitu buat meringankan kenaikan kebutuhan pokok di Jepang gitu. Jadi sama aja. Jadi kalau kita di Jepang itu dengan izin tinggal yang valid, resmi, itu hak-hak kita itu ya walaupun nggak 100% kayak orang Jepang, tapi untuk bantuan-bantuan kayak gitu pasti dapet. Nah, di dalam amplopnya juga itu udah ada amplop untuk kirim baliknya langsung. Jadi udah tersedia, kita nggak butuh lagi buat beli-beli amplop. Dan amplop ini juga udah free perangko ya. Jadi nggak perlu ini ditempel perangko lagi, ini udah free. Jadi kita nggak ada potongan sama sekali. Udah pokoknya kita dapatnya itu 3 jutaan itu. Nah, nanti setelah formulirnya diisi, tinggal masukkan ke amplop ini dan udah deh kita masukin ke kotak pos gitu aja, sama kita kasih fotokopi KTP sama fotokopi rekening banknya itu kan, terus masukin ke sini semua, terus udah selesai kita seal. Ini tinggal kasih air, terus masukkan ke kotak pos di mana aja. Biasanya sih kalau kita masukkan kotak pos itu biasanya sampai itu sekitar 2 harian. Pokoknya kita mau masukin surat di kotak pos manapun itu pasti nggak bakalan ada yang ketinggalan, pasti terkirim pokoknya. Oke, sekarang kita mau fotokopi KTP Jepang sama buku tabungannya itu. Oke, let's go. Oke, kita udah selesai fotokopi ini. Sekarang tinggal masukkan ke amplop sini dan kita mau cari kotak pos terdekat. Dan tinggal dimasukkan aja. Sekarang kita mau cari kantor pos terdekat, kantor pos, kotak pos aja deh. Cukup ke kotak pos aja, terus kita masukkan ke situ. Tuh suamiku mau masukin ke kotak posnya, itu kotak posnya di situ. Jadi masukkan aja di sembarang kotak pos, karena kotak pos di Jepang itu juga tersebar di setiap titik kota, itu pasti ada. Oke, udah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga cepat cair ya. Wes, lagi mana nih jalan-jalannya? Dan itu dia teman-teman cerita kita hari ini. Kita dapat bansos dari pemerintah. Semoga video ini menghibur teman-teman atau bermanfaat juga ya. Oke, sekian video aku kali ini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.